Bab 511, Keterampilan Jiwa, Pengocok Jiwa. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Transmisi suara Jifeng masuk ke telinga peri seruling, dan itu membuatnya tercengang. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, dia menangis dan membuat suara seolah-olah dia sudah gila. Semua tingkah lakunya di gurun yang aneh tadi terlihat oleh semua orang yang hadir. Seketika, wajah peri seruling menjadi pucat pasi, dan rasa malu yang tak terbatas muncul di hatinya. Dia tidak berharap apa-apa selain menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Jifeng memiliki ekspresi jijik ketika dia melihat ekspresi peri seruling, dan dia mengutuk dalam hatinya. Persetan, ayo, berpura-pura. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat membedakan bahwa Anda melakukan suatu tindakan sebelumnya? Saat ini, ada banyak orang dengan pemikiran yang sama dengan Jifeng. Karena, semua yang terjadi sebelumnya benar-benar melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Kamu benar-benar mampu menggunakan teknik iblis. Peri Flute mengulurkan tangannya untuk menunjuk Duan Lingtian karena malu, jarinya yang ramping dan halus bergetar ringan saat dia sangat gelisah. Duan Lingtian melirik peri seruling dengan minat yang memudar, lalu mengangkat bahu. Jika menurutmu itu adalah teknik iblis, maka itu adalah teknik iblis. Sekarang, kamu ingin mengalami teknik iblisku dan aku telah mengizinkanmu. Jangan ganggu aku lagi. Setelah dia selesai berbicara, Duan Lingtian kembali ke halamannya sendiri, lalu berjalan ke rumah di halaman dan langsung menutup pintu. Meninggalkan peri seruling yang wajahnya cantik marah sampai memerah dan matanya dipenuhi jejak rasa malu. Duan Lingtian ini sebenarnya membuatnya membodohi dirinya sendiri di depan umum. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia membuat Duan Lingtian menggunakan teknik iblisnya, dia hanya bisa menghela nafas lega. Kerja kerasnya terbayar. Setidaknya, dia membuktikan fakta bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis. Jika bukan karena mengandalkan kemampuan menggunakan teknik iblis, bagaimana mungkin Duan Lingtian ini cocok dengan saudaraku hari itu? Suara peri Flute sedikit meninggi, dan dia ingin menggunakan orang-orang yang hadir untuk menyebarkan kebenaran ini, dan memperbaiki hasil pertarungan untuk kakaknya. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa sebagian besar orang yang hadir memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot, dan mereka jelas tidak percaya apa yang dia katakan. Kalian semua, peri Flute cemas. Dia memutar otaknya untuk membuat Duan Lingtian menggunakan teknik iblisnya, dan dia bahkan bertindak menggelikan di depan umum, namun apa yang dia dapatkan sebagai balasan sebenarnya adalah hasil seperti itu. Dia tidak mengundurkan diri. Aku mengatakan yang sebenarnya. Duan Lingtian benar-benar tahu cara menggunakan teknik iblis. Sebelumnya, aku tidak tahu caranya, tapi aku tiba di gurun yang tidak memiliki sedikit pun tempat tinggal. Saat Flute Peri berbicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan. Karena dia memperhatikan bahwa tatapan semua orang yang hadir menjadi semakin aneh. Nona muda Ziyan, selama itu orang normal, mereka akan dapat melihat bahwa Anda dan Duan Lingtian telah bergabung bersama untuk mengadakan pertunjukan sebelumnya. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda berdua cari dengan melakukan ini, saya masih ingin memberitahu Anda bahwa kecuali seseorang memiliki sesuatu yang salah di kepala mereka, jika tidak ada yang akan mempercayai Anda. Jifeng melihat peri seruling dan mengirim transmisi suara dengan niat baik. Sosok halus peri Flute bergetar sedikit, dan wajahnya yang cantik memerah. Semua yang dia katakan adalah benar, namun mengapa tidak ada yang mempercayainya? Dia tidak pasrah dengan nasib ini. Duan Lingtian, keluar. Dalam waktu singkat, peri seruling melangkah maju untuk tiba di depan halaman tempat Duan Lingtian tinggal, dan dia berteriak dengan suara dingin. Duan Lingtian baru saja duduk bersila sejak memasuki ruangan dan berniat untuk berkultivasi ketika dia mendengar teriakan dingin peri seruling. Dia langsung mengerutkan kening, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Nona, apakah kamu sudah selesai? Wajah Duan Lingtian tampak tertutup lapisan es saat dia berbicara dengan tidak sabar. Anda meminta saya untuk membiarkan Anda mengalami teknik iblis dan saya telah melakukannya. Sekarang Anda masih mencoba memanjat saya. Duan Lingtian, beritahu mereka bahwa saya tidak menipu mereka. Anda memang tahu bagaimana menggunakan teknik iblis dan dapat mengirim saya ke tempat yang aneh, kata peri seruling kepada Duan Lingtian dengan nada yang sangat tergesa-gesa. Selama aku mengatakannya, kamu tidak akan menggangguku lagi. Duan Lingtian bertanya dengan hati-hati. Dia tidak ingin diganggu oleh wanita ini, jika tidak, dia pada dasarnya tidak akan bisa berkultivasi. Ya,
Peri Flute tidak ragu sedikit pun dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Sejauh yang dia ketahui, selama Duan Lingtian mau mengakuinya, itu seharusnya cukup untuk membuat orang-orang yang hadir diyakinkan dan berhenti mengatakan dia mengucapkan kata-kata palsu. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Duan Lingtian melirik peri seruling dalam-dalam, dan tatapannya yang sedingin es dan sengit menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Semuanya, peri seruling tidak menipu kalian semua, saya memang tahu bagaimana menggunakan teknik iblis, benar, jika ada yang tertarik, saya dapat mengizinkan Anda untuk mencoba perasaan menjadi seorang kaisar, dan bahkan menjadi kaisar bela diri bukanlah masalah. Duan Lingtian melirik siswa aula luar dan aula dalam yang hadir saat dia berbicara dengan sangat serius. Tapi kata-katanya yang serius malah menyebabkan kerumunan siswa Akademi Naga dan Phoenix tertawa terbahak-bahak. Ingat janjimu. Duan Lingtian melirik peri seruling dengan dingin dan acuh tak acuh setelah dia selesai berbicara. Lalu dia kembali ke kamarnya sekali lagi dan mulai berkultivasi. Peri Flute menghela napas lega. Tapi dalam waktu singkat, dia tercengang sekali lagi. Kalian semua, dia memperhatikan bahwa tidak hanya tatapan orang-orang yang hadir tidak berubah, bahkan menjadi lebih asing. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa jika dia tidak membuat orang-orang ini mengalaminya secara pribadi, tidak mungkin bagi mereka untuk percaya bahwa Duan Lingtian tahu cara menggunakan teknik iblis. Pada akhirnya, dia hanya bisa berjalan ke halaman yang awalnya milik Ji Feng dan sekarang miliknya dengan ekspresi pahit, lalu kembali ke kamarnya. Duan Lingtian, aku akan membuat semua orang percaya fakta bahwa kamu tahu teknik iblis cepat atau lambat. Setelah dia kembali ke kamarnya, peri seruling memunggungi pintu dan merasa sedih sampai-sampai air mata mengalir di pipinya yang indah, dan dia berbicara dengan ekspresi marah. Sejak dia lahir, ini adalah pertama kalinya dia mengalami ketidakadilan yang begitu besar. Perasaan disalahpahami oleh semua orang menyebabkan dia merasa sangat tidak bahagia. Sekarang dia akhirnya mengerti arti dari kata-kata yang diucapkan kakaknya kepadanya 1 tahun yang lalu sebelum meninggalkan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Yan, saudara akan mengikuti guru dan berkultivasi, saya pasti akan menemukan cara untuk mengalahkan teknik iblis Duan Lingtian dan menghapus penghinaan ini. Dia membuatku kehilangan semua muka, dan membuatku menghadapi keraguan semua orang dari Sekte Pedang Bintang 7. Itu adalah kata-kata yang kakaknya, Tuan Muda Sitar, Zisang, katakan padanya sebelum meninggalkan kerajaan-kerajaan hutan Azure. Saat itu, sulit baginya untuk memahami kemarahan dan keluh kesah di hati kakaknya. Tapi sekarang, dia mengerti sepenuhnya. Karena, dia kehilangan muka di hadapan kerumunan siswa Akademi Naga dan Phoenix, dan menderita keraguan dari kerumunan pada saat yang sama. Duan Lingtian, aku pasti akan membantu saudaraku menemukan cara untuk mengatasi teknik iblismu. Ziyan dengan ringan mengatupkan gigi putihnya, dan wajahnya yang cantik sangat tegas. Duan Lingtian secara alami tidak tahu tentang semua yang terjadi di luar. Saat ini, dia diam-diam mengolah bentuk kelima dari teknik penguasa perang 9 naga, formulir Lightning Wim. Waktu diam-diam mengalir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian terbangun setelah dia merasakan energi asal di tubuhnya telah mencapai keadaan jenuh sekali lagi. Skeak-skeak gelombang, tepat pada saat ini, gelombang teriakan yang familiar terdengar. Selanjutnya, dia melihat sambaran petir keemasan di depan matanya sebelum bahunya sedikit tenggelam, dan benda emas kecil yang halus muncul di sana. Itu adalah bayi tikus surgawi bermata giok. Emas kecil, kamu sudah bangun. Duan Lingtian sedikit terkejut. Hehe, kakak Lingtian, aku akhirnya berhasil. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar ini, kemudian kekuatan spiritualnya meregang, dan dia menemukan kultivasi tikus emas kecil saat ini pada saat pertama yang memungkinkan. Level ke-7 dari Void Praying Stage. Little Gold akhirnya menembus ke tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Emas kecil, kekuatan spiritualmu, Duan Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia menatap tikus emas kecil itu dengan tatapan membara. Tapi dia melihat mata hijau giok tikus emas kecil itu langsung redup, lalu dia menundukkan kepala kecilnya saat dia berkata melalui transmisi suara, "Kakak Lingtian, aku masih belum membangunkan merek jiwaku dan tidak dapat memahami keterampilan jiwa dasar dari ras tikus surgawi bermata giok saya." Jejak rasa kehilangan yang sulit disadari melintas di mata Duan Lingtian ketika dia mendengar ini. Tapi dia tetap menghibur. Tidak apa-apa,
bekerja keras dan berkultivasi dengan benar. Buat kultivasi dan kekuatan spiritual Anda naik beberapa tingkat dan Anda pasti akan dapat membangunkan merek jiwa Anda. Tiba-tiba, peristiwa tak terduga tiba-tiba terjadi pada saat ini. Duan Lingtian melihat bahwa tikus emas kecil itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sepasang mata hijau gioknya yang semula redup tiba-tiba menyala. Tidak hanya itu, dia melihat bahwa di dalam sepasang mata hijau giok tikus emas kecil itu, seberkas api emas yang tidak terlihat telah muncul di masing-masing mata. Apa itu? Tepat ketika rasa heran muncul di hati Duan Lingtian. Dia merasakan kekuatan spiritual yang tangguh yang dengan cepat menyapu bersih, dan sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan itu telah menembus ke dalam jiwanya. Pada saat berikutnya, jiwanya bergetar, dan tikus emas kecil di depannya dan segala sesuatu dalam bidang penglihatannya menjadi kabur. Tidak hanya itu, dia juga memperhatikan bahwa pada saat ini, energi asal yang dia mobilisasi dari seluruh tubuhnya secara bertahap diambang kehancuran karena goncangan jiwanya. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang hebat yang menyerangnya telah benar-benar lenyap. Sedangkan kesadarannya berangsur-angsur menjadi jelas. Semuanya kembali normal. Emas kecil, kamu anak kecil. Kamu benar-benar menipuku. Ketika Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya, dia memelototi tikus emas kecil itu dengan marah. Dia secara alami dapat menebak apa yang terjadi sebelumnya, jelas tikus emas kecil yang mengandalkan merek jiwanya yang telah terbangun untuk memanfaatkan keterampilan jiwanya untuk menjebaknya. Hehe, kakak Lingtian, aku tangguh, kan? Tikus emas kecil mengangkat kepala kecilnya dengan bangga, dan bertanya dengan sedikit puas. Iya, ketika dia mengingat adegan sebelumnya, Duan Lingtian mengangguk dengan sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya, dan pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Emas kecil, keterampilan jiwa apa yang kamu jalankan sebelumnya? Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya pada saat itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia alami untuk kedua kalinya dalam hidup ini. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa hidupnya telah lepas dari kendalinya. Kakak Lingtian, itu adalah merek jiwa pertama yang saya bangun setelah kekuatan spiritual saya menerobos ke tahap inisiasi Void. Keterampilan jiwa yang dipasangkan dengan merek jiwa ini disebut pengocok jiwa. Transmisi suara tikus emas kecil perlahan masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu menyebabkan suasana hatinya melonjak. Pengocok jiwa, sungguh keterampilan jiwa yang sombong. Keterampilan jiwa ini, pengocok jiwa, seharusnya termasuk dalam keterampilan jiwa ofensif, kan? Duan Lingtian bertanya. Pada saat itu sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual tikus emas kecil itu langsung menembus ke dalam jiwanya. Bab 512, Pelacakan Kontra. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Iya, itu adalah keterampilan jiwa ofensif. Tikus emas kecil menjawab lalu melanjutkan mengatakan melalui transmisi suara. Tapi, itu hanya keterampilan jiwa dasar, dan tidak dapat secara langsung menghancurkan jiwa orang lain. Itu hanya dapat menyebabkan pikiran orang lain tidak terjaga untuk waktu yang singkat. Menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak terjaga. Ketika dia mengingat adegan kekuatan spiritual tikus emas kecil yang menusuk ke dalam jiwanya dan siksaan yang dia derita saat itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan takut yang tersisa di dalam hatinya. Pada saat itu, bahkan seorang seniman bela diri tahap tempering tubuh mungkin bisa membunuhnya dengan mengandalkan senjata. Pada saat itu, dia tidak diragukan lagi berada pada kondisi terlemahnya. Abnormal, hati Duan Lingtian bergetar. Dalam waktu singkat, setelah berkomunikasi dengan tikus emas kecil, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap pengocok jiwa tikus emas kecil itu. Lingkup efek Soul Saker hampir mirip dengan Tousan Illusions miliknya. Selain tidak berguna melawan keberadaan yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, itu juga tidak berguna ketika menghadapi Master Prasasti yang memiliki tingkat kekuatan spiritual yang sama dan varian binatang iblis yang juga membangkitkan merek jiwa mereka. Dengan kata lain, selama mereka bukan Master Prasasti atau binatang iblis yang telah membangkitkan merek jiwa mereka, pengocok jiwa Little Gold akan dapat mempengaruhi seniman bela diri dan binatang iblis dengan kultivasi yang sama dengan kekuatan spiritualnya. Duan Lingtian sampai pada pemahaman yang lengkap. Saat ini, kekuatan spiritual Little Gold berada di tingkat pertama tahap inisiasi Void, dengan kata lain, bahkan jika itu adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama biasa,
maka selama seniman bela diri itu bukan master prasasti, Little Emas akan dapat menggunakan pengocok jiwa untuk menyebabkan pikiran seniman bela diri menjadi tidak terjaga. Ketika Duan Lingtian berpikir sampai di sini, seutas senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Jika aku bergerak dan menyerang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat pertama saat ini, maka seniman bela diri itu pasti akan mati. Dengan kata lain, selama aku bekerja sama dengan Little Gold sekarang, maka selama kita tidak menemukan seseorang yang kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari Little Gold dan Master Prasasti dengan kekuatan spiritual pada level yang sama seperti emas kecil, lalu aku bisa berjalan tanpa hambatan di kota kekaisaran kerajaan hutan Azure. Duan Lingtian merasakan gelombang kegembiraan di hatinya ketika dia memikirkan sampai di sini. Kakak Lingtian, aku lelah, aku ingin istirahat sebentar. Tepat pada saat ini, transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tikus emas kecil itu tertidur. Tikus emas kecil tidur sepanjang malam dan siang. Emas kecil, apa yang terjadi padamu kemarin? Duan Lingtian bertanya dengan tidak sabar setelah tikus emas kecil itu terbangun. Kakak Lingtian, setelah saya menggunakan pengocok jiwa, kekuatan spiritual saya tampak seolah-olah benar-benar tersedot, bahkan sekarang, itu masih belum sepenuhnya pulih. Transmisi suara tikus emas kecil masuk ke telinga Duan Lingtian, dan itu menyebabkan hati Duan Lingtian tersentak. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Emas kecil, lalu bisakah kamu menggunakan keterampilan jiwa itu, pengocok jiwa, sekarang?" Tikus emas kecil menggelengkan kepalanya. Tidak, keadaan kekuatan spiritualku harus mencapai kondisi puncaknya sebelum aku bisa menggunakan pengocok jiwa. Lalu berapa lama kamu perlu pulih setelah menggunakan Soul Saker sekali? Duan Lingtian bertanya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin terlalu cepat bahagia. Keterampilan jiwa Little Gold, Soul Saker, tampaknya memiliki beberapa batasan. Hampir sekitar setengah bulan, jawab tikus emas kecil itu melalui transmisi suara. Setengah bulan. Duan Lingtian tertawa getir. Sepertinya dia memang terlalu cepat bahagia. Dengan cara ini, Little Gold Soul Shake hanya dapat digunakan setiap setengah bulan sekali. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri dan sedikit kecewa. Dengan pemikiran cepat, dia tiba-tiba mengerti. Seperti yang diharapkan, hati orang tidak pernah puas. Bahkan jika itu setengah bulan sekali, itu masih cukup untuk mengejutkan, bagaimanapun. Little Gold hanyalah binatang iblis Void Praying Stage tingkat ke-7 sekarang, dan mampu menggunakan jiwa keterampilan untuk mempengaruhi seniman bela diri Void Praying Stage biasa dan binatang iblis tingkat pertama sudah sangat tidak normal. Emas kecil, beritahu saya ketika kekuatan spiritual Anda telah pulih ke puncaknya. Pada saat itu, saya bermaksud menggunakan kesempatan untuk keluar bulan ini, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Sepasang mata hijau giok tikus emas kecil itu menyala ketika dia mendengar ini, dan itu seperti dua batu permata yang mempesona dan gemerlap. Kakak Lingtian, Anda ingin pergi mencari bahan yang dapat meningkatkan tingkat pedang roh. Iya, Duan Lingtian mengangguk. Saya tidak hanya ingin mencari bahan untuk meningkatkan tingkat pedang roh, saya masih ingin membeli beberapa bahan untuk memperbaiki pil obat yang membantu seniman bela diri Void Praying Stage dalam kultivasi mereka. Ketika dia mendengar Duan Lingtian, tikus emas kecil itu sangat bersemangat. Setengah bulan berlalu dengan sangat cepat. Sudah 20 hari sejak Duan Lingtian tiba di Akademi Naga dan Phoenix. Meskipun siswa aula luar kadang-kadang memasuki aula dalam untuk mengeluarkan tantangan, itu tidak seramai setengah bulan yang lalu. Sekarang, 10 siswa di aula dalam pada dasarnya sudah diperbaiki. Kakak Lingtian, kekuatan spiritualku telah pulih ke puncaknya, ayo pergi. Pagi-pagi sekali, tikus emas kecil dengan bersemangat mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk, lalu membawa tikus emas kecil itu saat dia meninggalkan halaman. Aula dalam benar-benar sunyi, karena 10 siswa aula dalam berada di kamar mereka berkultivasi atau tidak di aula dalam. Selain memiliki jalan setapak yang menuju ke aula luar, aula dalam juga memiliki jalan pintas lain yang bisa langsung menuju ke gerbang Akademi Naga dan Phoenix. Duan Lingtian memilih jalan pintas. Setelah beberapa saat, dia tiba di gerbang akademi. Di tempat itu, dua orang tua berdiri seperti penjaga di sisi gerbang, dan mereka tidak bergerak seperti gunung, seperti dua patung. Padahal sebelum meja batu di samping gerbang akademi duduk seorang lelaki tua.
Orang tua ini justru orang yang bertugas mendaftarkan masuk dan keluarnya siswa akademi. Senior, Duan Lingtian memperhatikan bahwa lelaki tua di belakang meja batu itu adalah lelaki tua yang sama persis dengan yang mendaftarkannya 20 hari yang lalu. Duan Lingtian, pria tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat Duan Lingtian. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa yang terbaik adalah kamu tidak dengan santai meninggalkan akademi itu? Senior, aku punya sesuatu untuk dilakukan dan harus keluar. Duan Lingtian tahu orang tua itu bermaksud baik, dan hatinya terasa hangat. Orang tua itu membujuk Duan Lingtian beberapa saat lebih lama, dan ketika dia melihat Duan Lingtian tidak bergerak, dia hanya bisa berkompromi dan membantu Duan Lingtian mendaftarkan dirinya. Sebelum Duan Lingtian pergi, lelaki tua itu mengingatkan. Duan Lingtian, saya khawatir masalah Anda tiba di Akademi Naga dan Phoenix kami telah menyebar ke Trisekte Hutan Azure sejak lama, jika Anda keluar, kembalilah sesegera mungkin untuk menghindari masalah dari terjadi. Ya, Senior, Duan Lingtian menjawab sebelum meninggalkan akademi. Duan Lingtian tidak pergi lama sebelum dia melihat dua tatapan tersembunyi terkunci padanya dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang akut dan kemampuan pelacakan balik. Mereka tidak bersama. Apa yang menyebabkan Duan Lingtian terkejut adalah bahwa kedua orang ini sebenarnya tidak bersama. Salah satunya adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Yang lainnya adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-9. Aku bisa menangani seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 ini jika aku mengandalkan pengocok jiwa emas kecil, tapi, pengocok jiwa hanya bisa digunakan sebulan sekali, dan aku tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Hindari seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-9. Adapun seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama. Sosok Duan Lingtian muncul, seolah-olah telah berubah menjadi embusan angin saat dia langsung menghilang di ujung jalan. Sedangkan dalam bayang-bayang, dua sosok muncul dan mengejarnya. Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak target mereka. Di mana dia? Keduanya berada di tempat yang berbeda, namun keduanya memiliki ekspresi bingung. Pertama-tama saya akan melaporkan kepada dua tetua penjaga tentang berita Duan Lingtian meninggalkan Akademi Naga dan Phoenix. Saya kira dengan kemampuan dua tetua penjaga, tidak sulit bagi mereka untuk menghentikan Duan Lingtian dari kembali ke Akademi Naga dan Phoenix. Salah satunya adalah pria parubaya, dan dia bergumam sebelum berniat meninggalkan gang terpencil tempat dia berada sekarang. Tetapi ketika dia berjalan ke depan, dia malah memperhatikan bahwa sesosok telah muncul di depan. Sosok ini tidak asing baginya. Duan Lingtian, pria parubaya itu mengenali orang di depannya, dan hatinya bergetar saat wajahnya menjadi pucat. Dia dapat melihat bahwa Duan Lingtian tampaknya telah memperhatikannya sejak lama, dan dengan sengaja memikatnya ke sini. Kabur. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menginjak udara untuk membumbung tinggi. Apa lelucon? Meskipun dia adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama seperti Duan Lingtian, dia tahu keterbatasannya. Dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Duan Lingtian adalah eksistensi yang telah memahami half-step Advanced Lightning Force. Skeak-skeak gelombang, pria parubaya itu baru saja melayang ke langit ketika dia mendengar gelombang angin yang menusuk telinga. Selanjutnya, dia melihat seekor tikus emas kecil yang berbulu dan gemuk muncul tidak jauh di depan. Tikus emas kecil itu berdiri di udara, tampak tidak berbahaya dan sangat imut. Namun, pada saat ini, tubuhnya secara tidak sadar berhenti ketika pupilnya mengerut dan dia memiliki ekspresi keheranan yang ekstrim. Karena, di atas tikus emas kecil yang muncul di hadapannya adalah siluet besar yang melengkung ke bawah saat mengembun menjadi bentuk, dan itu terlihat ganas. Itu adalah siluet naga bertanduk kuno. Ketujuh, tingkat ketujuh Void Praying Stage. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan gemetar. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian telah tiba di belakang pria parubaya itu juga. Kamu adalah anggota dari Trisekte Azure Forest. Duan Lingtian memandang pria parubaya itu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak, aku bukan anggota dari Trisekte Azure Forest, kamu salah. Pria parubaya itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa lelucon? Bagaimana dia berani mengakui bahwa dia adalah anggota dari Trisekte Azure Forest saat ini? Sebagai sesepuh dari Trisekte Azure Forest yang telah mengambil bagian dalam proses memusnahkan Sekte Pedang Bintang 7, dia sangat jelas dari permusuhan antara Trisekte Azure Forest dan Duan Lingtian.
Jika dia membiarkan Duan Lingtian tahu bahwa dia adalah penatua dari Tri Sekte Hutan Azure, maka dia pasti akan mati. Salah. Duan Lingtian tertawa ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, jika saya tidak salah, Anda hadir ketika Sekte Pedang Bintang 7 kami dimusnahkan oleh Tri Sekte Azure Forest Anda. Biarkan saya berpikir, pada saat itu, Anda seharusnya berada di kelompok Demonic Lotus Blade Sect. Sejak kapan seorang tetua Tri Sekte Azure Forest tidak berani mengakui identitasnya sendiri? Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian memiliki senyum mengejek di wajahnya. Meskipun dia tidak dapat mengingat wajah semua anggota Tri Sekte Azure Forest yang menyerbu Sekte Pedang Bintang 7 hari itu, dia masih ingat dengan jelas wajah kelompok tetua Tri Sekte Azure Forest, dan itu terukir ke dalam hati dan tulangnya. Pria parubaya ini adalah salah satunya. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat pucat ketika dia melihat Duan Lingtian mengenalinya, dan tatapannya menjadi rumit, kemudian tatapannya sesekali menyapu ke kiri, lalu sesekali ke kanan. Dia akan mencabik-cabikmu jika kamu berani melarikan diri. Suara Duan Lingtian dipenuhi dengan rasa dingin yang ekstrim, dan itu menyebabkan sosok pria parubaya itu menggigil dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Bab 513, Guild Utama Weapons Craftsman Guild. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Berapa banyak orang dari Tri Sekte Azure Forestmu yang datang demi menyingkirkanku? Suara Duan Lingtian perlahan terdengar, dan itu sangat kosong tanpa emosi sedikitpun. Rasa dingin muncul di sudut mulut Duan Lingtian ketika dia melihat pria parubaya itu tutup mulut, dan dia mengancam. Jika kamu tidak bekerja sama, maka aku akan membunuhmu sekarang. Kamu tidak akan membunuhku jika aku bekerja sama. Pria parubaya itu tanpa terasa bergetar saat dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu bekerja sama. Duan Lingtian mengangguk. Pria parubaya itu menghela nafas lega ketika dia mendapatkan persetujuan Duan Lingtian. Aku datang dengan 2 tetua penjaga, biasanya, 2 tetua penjaga akan menunggu kabar di penginapan dan aku akan keluar untuk mencari keberadaanmu. 2 tetua penjaga telah memberi perintah untuk memberitahu mereka pada saat pertama yang memungkinkan begitu aku melihatmu meninggalkan Akademi Naga dan Phoenix. Pria parubaya itu melanjutkan. Jadi dengan kata lain, tetua penjaga dari Tri Sekte Hutan Azure tidak berani secara paksa masuk ke Akademi Naga dan Phoenix. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum dingin. Pria parubaya itu terdiam. Akademi Naga dan Phoenix adalah akademi yang didirikan oleh keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure, dan dilindungi oleh keluarga kekaisaran. Meskipun Tri Sekte Azure Forest mereka sangat berpengaruh di kerajaan kekaisaran Hutan Azure, itu tidak sejauh mampu melawan keluarga kekaisaran, jadi mereka secara alami tidak berani menyinggung keluarga kekaisaran. Siapa 2 tetua penjaga yang berasal dari sektemu? Duan Lingtian bertanya. Sebenarnya, Duan Lingtian sudah menebak di dalam hatinya, dan dia hanya ingin memastikannya selangkah lebih maju. Ini Penatua Huo dan Penatua Ming, pria parubaya itu buru-buru berkata. Sebutkan nama mereka. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin, dan pada saat ini, suhu udara di sekitarnya tampak sedikit turun. Sosok pria parubaya itu bergetar saat dia menambahkan. Ini Penatua Tang Huo dan Penatua Zhao Ming. Tang Huo, Zhao Ming. Itu benar-benar mereka. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum ejekan, lalu dia melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Setelah Tri Sekte Azure Forest memperoleh berita tentang penampilanku kali ini, seharusnya Tang Huo dan Zhao Ming yang mengambil inisiatif untuk meminta penugasan untuk membunuhku, kan? Iya, pria parubaya itu mengangguk. Meskipun dia penasaran mengapa Duan Lingtian tahu ini, dia tidak berani bertanya. Zonglin tidak datang. Duan Lingtian bertanya lagi. Penampilan Tang Huo dan Zhao Ming sesuai dengan harapannya, karena mereka berdua mungkin tidak dapat melupakan susu stalaktit 10.000 tahun. Tapi, Zonglin tidak datang telah melebihi harapannya. Dia masih ingat bahwa ketika dia menyebutkan susu stalaktit 10.000 tahun hari itu, tetua Tri Sekte Azure Forest, Zonglin, juga hadir. Berbicara secara logis, Zonglin mungkin tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menangkapnya. Penatua Zonglin meninggal 1 tahun yang lalu, kata pria parubaya itu. Mati. Duan Lingtian tercengang. Bagaimana dia mati? Duan Lingtian sedikit penasaran. Bagaimanapun, Zonglin adalah ahli tahap inisiasi Void tingkat ke-6, dan orang-orang yang bisa membunuhnya di kerajaan-kerajaan Hutan Azure dapat dihitung dengan jari.
Kudengar dia terbunuh di Crimson Sky Kingdom, bahkan aku tidak terlalu jelas tentang spesifiknya. Pria parubaya itu melanjutkan. Kerajaan Langit Merah. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia memikirkan ahli misterius sejak hari itu pada saat pertama yang memungkinkan. Pakar misterius itu tidak menunjukkan dirinya, namun menghalangi 3 tetua penjaga dari Trisekte Hutan Azure untuk melarikan diri hanya dengan mengandalkan sikapnya yang luar biasa dan tak tertandingi. Mungkinkah senior yang melakukannya? Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Penginapan mana yang Tang Huo dan Zhao Ming tinggali? Duan Lingtian memandang tikus emas kecil itu setelah dia mendapatkan informasi terakhir yang ingin dia ketahui dari pria paruh baya itu. Emas kecil, aku akan menyerahkannya padamu. Suara Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berteriak dengan penuh semangat, dan mata hijau gioknya terkunci erat pada pria paruh baya itu. Kamu menipuku. Kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Rasa dingin muncul dari hati pria parubaya itu ketika dia dikunci oleh tikus emas kecil, tubuhnya menggigil saat dia menunjuk Duan Lingtian dengan panik. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhmu, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Nada suara Duan Lingtian tenang dan tidak membawa emosi apapun di dalamnya. Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi putus asa, dan sosoknya muncul, berniat untuk melarikan diri. Tapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sebelum cahaya pedang kecil yang cepat seperti sambaran petir telah menebas langit untuk menyapu melewati tenggorokannya. Mati. Skeak-skeak gelombang, ketika dia melihat pria parubaya itu mati dan mayatnya jatuh ke tanah, tikus emas kecil itu mengayunkan pedang roh seukuran sakunya dan sangat senang. Mendesis. Dengan mengangkat tangannya, seuntai api biru melompat ke atas telapak tangan Duan Lingtian. Selanjutnya, api turun ke mayat pria paruh baya itu. Mayat pria paruh baya itu bahkan tidak mendarat di tanah ketika sudah berubah menjadi abu yang menutupi langit dan menyebar bersama angin. Senjata api kelas 4 sangat sombong. Emas kecil, ayo pergi, kita akan pergi ke persekutuan pengrajin senjata. Dia memanggil tikus emas kecil itu. Setelah dia menanyakan arah dari seseorang, Duan Lingtian dengan cepat menemukan persekutuan pengrajin senjata. Persekutuan pengrajin senjata ini juga merupakan persekutuan utama persekutuan pengrajin senjata Kerajaan Azure Forest Imperial. Sebagai guild utama dari guild pengrajin senjata Kerajaan Azure Forest Imperial, itu sangat ramai, dengan aliran orang yang masuk dan keluar tanpa henti. Duan Lingtian memperhatikan banyak pengrajin senjata. Berdasarkan lambang yang mereka kenakan di dada mereka, mereka sebagian besar adalah pengrajin senjata kelas 8 dan kelas 9, dan dia kadang-kadang bisa melihat 1 atau 2 pengrajin senjata kelas 7. Adapun pengrajin senjata kelas 6, Duan Lingtian malah tidak melihat satu pun. Pengrajin senjata kelas 6 dianggap sebagai keberadaan yang sangat langka di Kerajaan Hutan Azure, lagi pula, karena tidak ada pengrajin senjata kelas 5 di Kerajaan Hutan Azure, pengrajin senjata kelas 6 dapat berkuasa. Duan Lingtian dengan cepat mencapai pemahaman. Aula Guild pengrajin senjata sangat luas. Ketika Duan Lingtian masuk, dia memperhatikan bahwa berbagai counter di aula hampir dipenuhi orang. Sebagian dari orang-orang ini adalah pengrajin senjata yang datang untuk menerima tugas atau membeli bahan, dan sebagian lagi adalah seniman bela diri biasa yang datang untuk memberikan tugas. Suasana riuh di aula menyebabkan Duan Lingtian sedikit tidak terbiasa. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tiba di depan konter yang baru saja kosong, dan dia langsung ke intinya. Aku ingin melihat ketua persekutuanmu. Pekerja di belakang konter adalah seorang wanita cantik dengan pakaian cantik, dan dia tercengang ketika dia mendengar Duan Lingtian, lalu dia berkata, adik, ketua persekutuan kita sangat sibuk, dan dia bukan seseorang yang bisa kamu temui di jalan, iseng. Biasanya, bahkan aku, wanita cantik itu belum selesai berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti. Sepasang matanya yang berair terbuka lebar pada saat ini. Tubuhnya yang angkuh dan halus bergetar ringan dan dipenuhi pesona, dan itu menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk menerkam sebelum menekannya ke lantai dan menghancurkannya. Semua ini berasal dari tindakan Duan Lingtian. Dengan mengangkat tangannya dan dengan sudut yang hanya bisa dilihat oleh wanita cantik itu, untaian api yang mengamuk dan meledak membakar di telapak tangan Duan Lingtian. Api senjata. Jika itu adalah api senjata biasa, wanita cantik itu secara alami tidak akan bereaksi seperti ini. Masalahnya adalah senjata api di tangan Duan Lingtian berwarna biru. 4. Api senjata kelas 4.
Wanita cantik itu dengan keras menelan seteguk air liur dan suaranya yang ringan bergetar hebat. Sebagai pekerja dari persekutuan pengrajin senjata, dia sangat jelas tentang apa yang dimaksud dengan api senjata kelas 4. Bahkan dia hanya pernah mendengar tentang api senjata kelas 4, tetapi belum pernah melihatnya. Wanita cantik itu baru pulih dari keterkejutannya setelah Duan Lingtian mengeluarkan api senjata kelas 4 di tangannya, dan ketika dia melihat Duan Lingtian sekali lagi, tatapannya benar-benar berbeda. Dia tidak berani memandang rendah Duan Lingtian karena usianya lagi. Dia tahu bahwa ini adalah pengrajin senjata kelas 4 yang disegani. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk melihat Guild Master Anda sekarang? Duan Lingtian bertanya. Tuan kelas 4 yang terhormat, tamu, tolong ikuti saya. Wanita cantik itu bermaksud untuk memanggil Duan Lingtian sebagai pengrajin senjata kelas 4, tetapi ketika dia melihat tatapan sengit yang ditembakkan Duan Lingtian padanya, dia langsung mengubahnya. Dia dapat melihat bahwa pengrajin senjata kelas 4 ini tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Aula persekutuan pengrajin senjata sangat besar, dan kepergian Duan Lingtian serta wanita cantik itu tidak menarik perhatian orang lain. Duan Lingtian mengikuti di belakang wanita cantik itu untuk berjalan ke aula dalam di belakang aula. Ada tangga yang mengarah ke atas di dalam aula dalam. Wanita cantik itu memimpin di depan, dan Duan Lingtian mengikuti di belakang. Sepanjang jalan, keterkejutan di mata wanita cantik itu sulit untuk ditahan. Pengrajin senjata kelas 4 sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Tapi sekarang, yang benar-benar membuatnya kaget adalah usia pemuda yang mengikuti di belakangnya. Pria muda itu tampaknya berusia tidak lebih dari 25 tahun. Bahkan jika dia merawat penampilannya dengan baik, dia tidak akan berusia lebih dari 30 tahun. Pengrajin senjata kelas 4 yang begitu muda telah sepenuhnya membalikkan pengetahuan masa lalunya. Belum lagi penyempurnaan senjata Dao lebih sulit karena kemajuannya, mengondensasi api senjata kelas 4 membutuhkan kultivasi setidaknya pada tingkat pertama dari tahap pencongkelan Void. Karena pemuda ini mampu menyingkat api senjata kelas 4, saya kira kultivasinya telah melangkah ke tahap pencongkelan Void. Wanita cantik itu bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Para jenius muda di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami yang berusia di bawah 30 tahun dan telah melangkah ke tahap pencongkelan Void dapat dihitung dengan jari, apalagi seseorang yang juga memiliki pencapaian seperti itu dalam Dao penyempurnaan senjata. Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan menebak identitas pria muda di belakangnya di dalam hatinya. Mungkinkah dia dari dinasti Darhan? Atau mungkin, dia dari negeri asing? Sementara wanita cantik itu membuat berbagai tebakan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Duan Lingtian mengikuti di belakang wanita cantik itu dan telah tiba di lantai 3. Guru persekutuan. Wanita cantik itu berdiri di tangga di lantai 3 dan dengan hormat membungkuk. Ada sebuah pintu di sana yang ditutupi oleh tirai. Masuk. Suara tua terdengar dari balik tirai. Tamu, tolong. Wanita cantik itu maju selangkah dan membuka tirai, lalu dia memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk masuk. Begitu Duan Lingtian melangkah masuk, dia melihat kekuatan spiritual yang tangguh langsung menyapu untuk menguncinya. Saat ini, dia bahkan merasa ditelanjangi. Kekuatan spiritual ini seolah-olah bisa melihat melalui segalanya. Sungguh kekuatan spiritual yang tangguh, itu tidak kalah dengan Penatua Kong. Hati Duan Lingtian bergetar. Penatua Kong adalah orang tua yang telah dikenal Duan Lingtian di perumahan gubernur kota Phoenix Nest City Kekaisaran Darkstone, dan dia adalah Master Prasasti. Seorang Master Prasasti yang seni prasastinya bisa dikatakan berada di puncak di seluruh dinasti Darhan. Bab 514, Rumput Jade Wave. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan menatap pemilik kekuatan spiritual yang tangguh ini. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah hijau, sosok dan wajahnya sama-sama kurus, namun matanya penuh dengan semangat dan berkedip-kedip dengan cahaya terang yang menakutkan. Saat ini, tatapan lelaki tua itu telah turun ke Duan Lingtian dan alisnya terjalin erat. Guru persekutuan. Sementara itu, wanita cantik itu masuk di belakang Duan Lingtian dan berkata dengan hormat, tamu ini berkata dia ingin bertemu denganmu. Lihat aku. Alis putih lelaki tua berjubah hijau itu mengerutkan kening, dan dia memiliki ekspresi tidak senang ketika dia berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah ini hari pertamamu di persekutuan pengrajin senjata? Apakah aku sudah mengatakan sejak lama untuk tidak membawa orang sembarangan? Di sini, wanita cantik itu tersenyum pahit, dan dia tidak terkejut dengan reaksi lelaki tua itu.
Guild Master, tamu ini spesial. Tambah wanita cantik itu. Spesial. Jejak kebingungan muncul di wajah lelaki tua itu. Guild Master, tamu ini, wanita cantik itu baru saja mulai berbicara ketika dia menutup mulutnya, karena dia melihat pemuda di sampingnya membalik telapak tangannya dan seuntai api berwarna biru melompat-lompat di telapak tangannya. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia tidak perlu memperkenalkannya lagi. Sedangkan pupil lelaki tua itu tiba-tiba mengerut pada saat ini. Wajahnya yang kurus sedikit berkedut. 4. Api senjata tingkat 4. Kamu pengrajin senjata tingkat 4. Suara lelaki tua itu sedikit bergetar, dan di antara getaran itu, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah kamu sudah melihatnya, Guild Master? Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang ketika dihadapkan dengan pertanyaan lelaki tua itu, dan dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan api senjata kelas 4 di tangannya. Pria tua itu akhirnya pulih dari keterkejutannya ketika dia melihat api senjata kelas 4 menghilang dari pandangannya, lalu dia menarik napas dalam-dalam sebelum melihat wanita cantik itu. Kamu bisa pergi sekarang, kamu tidak boleh menyebut guru ini kepada siapapun. Saat dia selesai berbicara, lelaki tua itu menambahkan penekanan pada kata-katanya. Iya, Ketua Persekutuan. Wanita cantik itu tidak berani ragu, dan dia buru-buru menjawab sebelum berbalik dan pergi. Untuk sementara waktu, hanya Duan Lingtian dan lelaki tua itu yang tersisa di tempat kejadian. Pemimpin Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, Luorong, menyapa tuan ini. Pria tua itu sedikit membungkuk pada Duan Lingtian. Dalam pemurnian senjata Dao, yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi adalah senior. Meski dari segi usia, pemuda itu bahkan bisa menjadi cucunya. Tetapi dalam pemurnian senjata Dao, dia adalah junior. Guru Persekutuan Luo, jangan repot-repot. Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia bisa memahami perasaan Luorong. Bahkan jika itu adalah pengrajin senjata kelas 5, pengrajin senjata kelas 6 masih harus memanggil orang itu sebagai guru. Belum lagi Duan Lingtian yang satu tingkat lebih tinggi, pengrajin senjata kelas 4. Luorong berdiri dan tatapannya sangat rumit. Bolehkah saya tahu namamu? Luorong bertanya dengan hormat. Guild Master Luo, panggil saja aku Duan Lingtian. Duan Lingtian berbicara perlahan. Duan Lingtian. Wajah Luorong membeku saat sosoknya bergetar, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Kamu adalah murid jenius dari Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian. Sekte Pedang 7 Bintang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek diri sendiri. Sekte Pedang Bintang 7 tidak ada lagi. Paling-paling, saat ini saya adalah murid dari sekte yang binasa. Kamu benar-benar Duan Lingtian itu. Luorong benar-benar tercengang ketika dia mendapatkan konfirmasi Duan Lingtian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengrajin senjata kelas 4 ini sebenarnya adalah murid jenius Sekte Pedang Bintang 7 yang namanya tersebar dan menimbulkan banyak diskusi di kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Keberadaan yang diakui secara publik melampaui 5 tuan muda yang hebat. Sepertinya desas-desus itu tidak salah, 5 tuan muda yang hebat. Mereka sama sekali tidak mampu membandingkannya dengan dia. Luorong tersentak di dalam hatinya. Sejauh yang dia ketahui, 5 tuan muda yang hebat itu sepenuhnya tidak setingkat dengan Duan Lingtian. Selain itu, belum lagi bakat alami Duan Lingtian yang mengerikan di martial Dao. Bahkan bakat alami Duan Lingtian dalam penyempurnaan senjata Dao membuatnya merasa sangat malu. Selama hidupnya, dia telah mempelajari Dao penyempurnaan senjata selama beberapa puluh tahun, tetapi sampai hari ini, dia masih seorang pengrajin senjata kelas 6. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan hidup selama bertahun-tahun. Mungkinkah identitas Duan Lingtian layak untuk dipalsukan? Duan Lingtian terdiam ketika dia melihat ekspresi kaget lelaki tua itu. Luorong sedikit malu, lalu dia berkata, "Jangan marah tuan, saya hanya sedikit terkejut." "Baiklah, Guild Master Luo, jangan panggil aku Master di masa depan, memanggilku Duan Lingtian sudah cukup." Duan Lingtian melambaikan tangannya dan berkata, "Luorong tidak pantas mendapatkannya." Luorong memiliki ekspresi ketakutan ketika dia mendengar Duan Lingtian. Sebagai ketua persekutuan pemimpin Persatuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure Kerajaan Kekaisaran, kegilaan Luorong terhadap penyempurnaan senjata Dao adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Di matanya, penyempurnaan senjata Dao sangat suci. Pengrajin senjata kelas 4 layak baginya untuk memberikan rasa hormat tertinggi.
Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat Luo Rong bersikeras untuk mempertahankannya. Tuan, apakah Anda membutuhkan sesuatu dari saya? Luo Rong bertanya. Dia percaya bahwa sangat tidak mungkin pengrajin senjata kelas 4 akan datang mencarinya jika orang itu tidak membutuhkan sesuatu. Guildmaster Luo, saya akan langsung ke intinya. Saya datang ke sini hari ini terutama karena saya ingin mendapatkan beberapa materi dari Guildmaster Luo. Duan Lingtian menyatakan niatnya. Selanjutnya, Duan Lingtian menyatakan beberapa bahan, dan itu semua adalah bahan inti yang digunakan untuk menyempurnakan senjata roh kelas 4. Bahan-bahan ini cukup untuk memajukan pedang roh kelas 5 dalam miliknya dan milik tikus emas kecil menjadi pedang roh kelas 4. Pada saat itu, kekuatan dirinya dan tikus emas kecil akan memperoleh peningkatan besar. Bahan-bahan ini, Tuan, Anda berniat untuk memperbaiki senjata roh kelas 4. Tatapan Luo Rong menyala dan bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Iya, Duan Lingtian mengangguk. Tuan, wajah Luo Rong memerah saat dia melihat Duan Lingtian namun ragu-ragu untuk berbicara. Duan Lingtian berkata, selama Anda menemukan bahan-bahan yang saya butuhkan ini, saya dapat mengizinkan Anda untuk mengamati secara pribadi ketika saya memperbaiki senjata roh kelas 4. Tidak hanya itu, saya bahkan dapat membimbing Anda, dan memungkinkan Anda untuk menjadi kelas 4-5 pengrajin senjata dalam setahun. Sebelumnya, ketika kekuatan spiritual Luo Rong yang tangguh melintas, Duan Lingtian merasakan jejak aura samar dalam kekuatan spiritual Luo Rong. Jejak aura itu justru terkait dengan pengrajin senjata. Dia dengan jelas merasakan dari jejak aura itu bahwa Luo Rong telah menemukan jalan menuju pintu menuju pengrajin senjata kelas 5. Tetapi dia tidak dapat menerobos begitu lama karena dia tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya. Tuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Napas Luo Rong menjadi tergesa-gesa, dadanya naik turun seperti embusan, dan itu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku akan kembali setelah sebulan, kuharap kau sudah menyiapkannya saat itu. Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada Luo Rong yang bersemangat, lalu berbalik dan pergi, dan hanya meninggalkan pemandangan punggungnya ke Luo Rong. Perasaan Luo Rong berangsur-angsur menjadi tenang setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan matanya, dan setelah beberapa saat, dia buru-buru pergi untuk bersiap. Dia hanya punya waktu 1 bulan, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatannya yang tidak bisa dia lewatkan. Jika ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka dapat mengizinkannya menjadi pengrajin senjata kelas 5 dalam waktu 1 tahun, dia tidak akan mempercayai orang itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi Duan Lingtian berbeda. Belum lagi Duan Lingtian sendiri adalah pengrajin senjata kelas 4, hanya Duan Lingtian yang mampu memiliki pencapaian tinggi dalam penyempurnaan senjata Dao pada usia yang begitu muda sudah cukup untuk membuatnya sangat percaya pada kata-kata Duan Lingtian. Jadi selama bulan ini, bahkan jika dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih akan mengumpulkan semua bahan itu untuk Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian telah meninggalkan serikat pengrajin senjata. Dia secara alami tidak tahu kehilangan ketenangan Luo Rong setelah dia pergi. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu berdiri di bahu Duan Lingtian dan berteriak 2 kali. Kakak Lingtian, apakah kakek itu dapat mengumpulkan bahan-bahan yang kamu inginkan dalam waktu sebulan? Jangan khawatir. Duan Lingtian tersenyum ringan ketika dia mendengar transmisi suara tikus emas kecil itu. Selama dia ingin menerobos untuk menjadi pengrajin senjata kelas 5, maka dia akan menyiapkan semua bahan itu tepat waktu. Ini adalah kesempatannya, dan dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Tikus emas kecil itu mengangguk, sepertinya tidak sepenuhnya mengerti. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dan tikus emas kecil berjalan ke pasar perdagangan terbesar di pusat kota Kekaisaran. Sebagai pasar perdagangan terbesar kota Kekaisaran Azure Forest Imperial Kingdom, betapa ramainya itu, berada di luar imajinasi Duan Lingtian. Di pasar perdagangan, kereta membentuk naga yang mengalir tanpa akhir. Duan Lingtian pergi ke beberapa toko obat dan akhirnya membeli sebagian besar bahan obat, dan dia hanya kekurangan bahan inti. Meskipun Jade Wave Grace itu tidak bisa dianggap sangat langka, itu sangat sulit didapat, mungkin aku harus pergi ke toko obat besar untuk membelinya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya kemudian dia terus naik turun pasar perdagangan. Setelah setengah jam, dia menemukan toko obat besar yang dia cari. Tidak peduli apakah itu ruang yang ditempati dari tingkat lantai yang dimilikinya, skala toko obat besar ini beberapa kali lebih besar dari toko obat kecil. Pelanggan, bolehkah saya tahu apa yang Anda butuhkan?
Duan Lingtian baru saja masuk ke pintu toko obat ketika seorang petugas datang untuk menyambutnya. Apakah Anda memiliki rumput jade wave di sini? Duan Lingtian bertanya. Tatapan petugas itu menyala ketika dia mendengar Duan Lingtian, dan dia mengkonfirmasi satu langkah lebih jauh. Tuan, Anda ingin rumput jade wave. Rumput jade wave adalah bahan obat utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kondensasi void. Satu rumput jade wave sudah cukup untuk memperbaiki 100 pil kondensasi void. Sedangkan void condensing pill adalah sesuatu yang harus dikultivasikan oleh seniman bela diri void praying stage, dan ini juga menyebabkan harga jade wave grass berada di sisi yang tinggi. Hanya satu rumput jade wave bernilai 10 juta emas. Ya, apakah Anda punya satu di toko Anda? Duan Lingtian bertanya lagi. Pelanggan, keberuntunganmu bagus, kebetulan hanya ada satu jade wave grass yang tersisa di toko kami. Petugas itu mengungkapkan senyum cemerlang saat dia membawa Duan Lingtian ke atas. Dia bisa mendapatkan komisi yang cukup besar dari menjual jade wave grass. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mengikuti di belakang petugas untuk tiba di konter di sisi timur lantai 2 toko obat. Manajer Wang, pelanggan ini membutuhkan rumput jade wave, kata petugas kepada lelaki tua di belakang konter. Pria tua itu mengangkat matanya untuk melirik Duan Lingtian ketika dia mendengar ini. Pelanggan, rumput jade wave adalah 10 juta emas. Maukah Anda membayar di tempat, atau apakah Anda perlu kami mengikuti Anda untuk menariknya? Orang tua itu mengatakan ini karena dia melihat bahwa Duan Lingtian masih muda dan merasa bahwa Duan Lingtian seharusnya tidak membawa begitu banyak uang bersamanya. Bagaimanapun, seorang pria muda yang membawa begitu banyak uang sangat berbahaya. Tidak perlu, aku akan membayar sekarang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan dia mengangkat tangannya, berniat untuk menarik beberapa lembar emas. Tapi tepat saat ini, aku ingin rumput jade wave ini. Sebuah suara nyaring terdengar, dan itu dipenuhi dengan kesombongan. Selanjutnya, sosok yang kuat muncul di depan mata Duan Lingtian saat Duan Lingtian mengerutkan kening dan berbalik. Bab 515, Kematian Yin Zong. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Ini adalah pria parubaya yang kuat yang mengenakan pakaian bersulam dan jelas memiliki kelahiran yang luar biasa. Tuan kelima Yin. Sedangkan petugas di sisi Duan Lingtian menjadi pucat dan dengan hormat membungkuk kepada pria parubaya itu. Suara mendesing. Duan Lingtian menarik pandangannya dan setumpuk besar uang emas muncul di tangannya sebelum dia menghitung 10 juta darinya. Tamparan. Tumpukan tebal 10 juta emas ditekan ke konter oleh Duan Lingtian. Manajer Wang, ini 10 juta emas, tolong hitung. Manajer Wang mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk mengambil setumpuk emas di konter. Tepat pada saat ini, nak, apakah kamu sudah mati? Aku sudah mengatakan bahwa aku menginginkan rumput jade wave itu. Wajah pria parubaya itu sangat suram saat dia berteriak dengan suara keras. Duan Lingtian sepertinya tidak mendengar kata-kata pria parubaya itu, dan dia diam-diam menatap lelaki tua di belakang konter yang sedang menghitung uang emasnya. Sedangkan pria parubaya itu tampaknya tidak berani menyalahgunakan pria tua itu, dan dia hanya menargetkan Duan Lingtian, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia berkata, "Nak, apakah kamu tahu siapa aku?" Duan Lingtian masih tetap acuh tak acuh. 10 juta emas, itu benar. Sementara itu, lelaki tua di belakang konter mengangguk, dan setelah dia menyimpan emasnya, dia menarik rumput roh yang mengalir dengan lampu giok dengan mengangkat tangannya sebelum memberikannya kepada Duan Lingtian. Itu justru jade wave grass. Duan Lingtian mengulurkan tangannya untuk menerimanya, lalu memasukkannya ke dalam cincin tata ruangnya di bawah tatapan pria parubaya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Terima kasih, Manajer Wang. Setelah dia menyingkirkan rumput jade wave, Duan Lingtian tersenyum ringan saat dia berterima kasih kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tahu mengapa Duan Lingtian berterima kasih padanya. Semuanya tergantung pada urutan kedatangan, karena Anda telah menghasilkan 10 juta emas, rumput jade wave ini secara alami milik Anda. Duan Lingtian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu. Adik kecil, orang ini adalah tuan kelima klan Yin, Yin Zong. Cobalah yang terbaik untuk berjalan melalui tempat-tempat yang ramai setelah kamu pergi dari sini, jika tidak, aku khawatir kamu akan kehilangan kekayaan dan kehidupanmu. Duan Lingtian baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia menerima gelombang transmisi suara. Dia dapat melihat bahwa manajer Wang yang memperingatkannya. Terima kasih.
Duan Lingtian mempertahankan ekspresinya saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian dia meninggalkan toko obat. Tentu saja, Duan Lingtian memperhatikan seseorang mengikutinya ketika dia pergi. Justru pria paruh baya yang kuat. Tuan kelima klan Yin. Mungkinkah paman kelima dari Yin Ze yang kulumpuhkan 20 hari yang lalu di gerbang Akademi Naga dan Phoenix? Tatapan Duan Lingtian sedikit aneh. Huff. Berani merebut Jade Wave Graceku. Tidak apa-apa juga, aku akan menghemat 10 juta emas itu juga. Tidak hanya itu, aku harus bisa mendapatkan sejumlah uang. Yin Zong diam-diam mengikuti di belakang Duan Lingtian dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Sebelumnya, orang ini sebenarnya berani mengabaikannya. Dia akan membunuh orang ini, merebut Jade Wave Grace, dan merebut semua yang dimiliki orang ini. Skeak-skeak gelombang, tangisan tikus emas kecil terdengar di telinga Duan Lingtian. Kakak Lingtian, orang itu telah mengikuti kita. Emas kecil, kamu baru menyadarinya sekarang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar transmisi suara tikus emas kecil itu. Tampaknya meskipun Little Gold telah membangunkan merek jiwanya dan memahami keterampilan jiwa, namun kemampuannya dalam menggunakan kekuatan spiritual jauh lebih rendah daripada Duan Lingtian yang merupakan master prasasti. Sayangnya, meskipun saya dapat menuliskan prasasti yang cukup untuk memusnahkan semua seniman bela diri Void Praying Stage, bahan yang dibutuhkan oleh prasasti itu benar-benar terlalu sulit untuk diperoleh sampai-sampai mereka hanya dapat kebetulan dengan keberuntungan dan tidak dicari. Duan Lingtian menghela nafas, lalu berpikir dalam hati. Kalau tidak, aku bisa membunuh tetua kelima klan Yin ini hanya dengan mengandalkan prasasti. Setelah dia bergabung dengan ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, pencapaian Duan Lingtian dalam prasasti Dao sangat maju. Selama kekuatan spiritualnya memenuhi persyaratan, dia akan dapat dengan mudah menuliskan prasasti apapun. Tapi, semakin tinggi nilai dan kekuatan prasasti, semakin berharga bahan yang dibutuhkan. Duan Lingtian saat ini mampu menulis banyak prasasti ofensif yang tangguh, tetapi dia tidak dapat menuliskannya karena dia tidak memiliki bahannya. Tapi, meskipun bahan yang dibutuhkan oleh prasasti ofensif tingkat tinggi langka, bahan yang dibutuhkan oleh banyak prasasti tambahan kelas tinggi jarang, namun bukan tidak mungkin untuk diperoleh. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Mungkin saya harus mencari waktu untuk mendapatkan beberapa bahan, kemudian menulis beberapa prasasti tambahan. Tidak lama kemudian, Duan Lingtian telah meninggalkan pasar perdagangan, dan kemudian dia berbelok dan pergi ke daerah terpencil. Dia baru saja memasuki daerah terpencil. Suara mendesing. Deru angin yang menusuk telinga terdengar, itu melintas dari belakangnya seperti binatang buas yang haus darah yang membuka mulut darahnya untuk menggigit Duan Lingtian. Sedangkan pada saat deru angin terdengar, Duan Lingtian tampak seperti memiliki pandangan jauh ke depan, dan dia bergerak. Angin puyuh. Bergerak ke samping pada waktunya untuk menyebabkan orang yang meluncurkan serangan diam-diam dari belakang tidak mengenai apa-apa. Tahap pencongkel Void tingkat pertama. Orang yang melancarkan serangan diam-diam itu adalah master kelima klan Yin, Yin Zong, dan dia sedikit terkejut ketika dia melihat 2000 siluet mamut kuno di langit di atas pemuda berpakaian ungu yang menghindari serangannya. Selanjutnya, tatapannya turun ke tikus emas kecil di bahu pemuda berpakaian ungu itu. Sebuah cahaya terang melintas di benaknya. Kamu Duan Lingtian. Cahaya terang keluar dari mata Yin Zong dan nada suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Sungguh suatu kehormatan, guru kelima klan Yin benar-benar mengenal saya. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang saat dia melihat Yin Zong. Kamu tahu saya. Yin Zong mengerutkan kening, lalu dia mendengus. Itu pasti kambing tua Wang Pin yang memberitahumu, kambing tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana mengurus urusannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padanya? Wang Ping yang disebutkan Yin Zong adalah manajer Wang di lantai 2 toko obat. Tapi, bagaimana bisa si kambing tua Wang Ping tahu bahwa kamu tidak mau mendengarkan nasihatnya? Hahaha, setelah selesai berbicara, Yin Zong mulai tertawa keras. Duan Lingtian memiliki ekspresi tenang ketika berhadapan dengan Yin Zong yang tertawa arogan. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Duan Lingtian. Akhirnya, Yin Zong menahan tawanya, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu Anda dalam keadaan seperti itu, sepertinya surga ingin mengizinkan saya untuk membalas dendam untuk keponakan saya yang menyedihkan.
Kamu melumpuhkan lengan keponakanku dan menghancurkan hidupnya, hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Kata-kata kejam Yin Zong baru saja selesai terdengar ketika dia sudah menembak. Kemanapun dia lewat, debu dan kotoran beterbangan ke udara. Di langit, 8.000 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Yin Zong ini jelas merupakan seniman bela diri Void Praying Stage tingkat ke-6. Bang! Yin Zong tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang langsung tiba di hadapan Duan Lingtian, lalu tinjunya melesat lurus seolah-olah telah berubah menjadi bola meriam yang dengan keras menghantam kepala Duan Lingtian. Dia tampak seperti ingin meledakkan kepala Duan Lingtian dengan satu pukulan. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan gelombang angin kencang menyapu, dan melewatinya sampai pipinya sakit. Tapi dia mempertahankan ketenangannya dari awal sampai akhir ketika menghadapi serangan Yin Zong, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Rasa dingin muncul di sudut mulut Yin Zong, dan dia berpikir bahwa Duan Lingtian telah menyerah pada perlawanan. Ketika tinju Yin Zong hendak bertabrakan dengan kepala Duan Lingtian, mencicit, tangisan yang menusuk telinga merobek langit. Selanjutnya, Yin Zong melihat kilatan cahaya emas keluar dari bahu Duan Lingtian, dan itu bertabrakan dengan tinjunya yang melesat keluar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika tinjunya sudah terkena cahaya emas. Kaca. Seketika, gelombang suara menusuk tulang pecah terdengar. Selanjutnya, dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat datang dari tinjunya, menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan sedih dan melengking. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan mengangkatnya dan mengirimnya terbang. Dalam keadaan linglung, dia dengan jelas melihat cahaya emas yang cepat seperti sambaran petir berubah menjadi tikus emas kecil yang lucu dan lembut. Sedangkan di langit di atas tikus emas kecil, siluet naga bertanduk kuno yang hidup menunjukkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat bergerak berputar-putar. Tingkat ke-7 dari Void Praying Stage. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, Yin Zong pulih dari keterkejutannya dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kamu bersekongkol melawanku sejak lama. Kamu sengaja memancingku ke sini. Setelah Yin Zong mengkonsumsi pil obat penyembuhan, dia berjuang untuk berdiri, dan dia menggertakkan giginya saat dia menatap Duan Lingtian. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Duan Lingtian masih tetap tenang saat dia bertanya secara retoris. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Yin Zong, menyapu tanpa hambatan sepanjang hidup saya, namun pada akhirnya dimusnahkan di tangan iblis kecil seperti Anda, tapi Anda tidak akan bisa berpuas diri lama-lama. Hutan Azure Trisekte tidak akan menyisihkan biaya untuk membunuhmu. Yin Zong tampaknya telah menyadari bahwa dia dalam bahaya, dan melepaskannya begitu saja. Tapi dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya pada akhirnya. Karena cahaya pedang kecil telah benar-benar menghabisinya. Skeak-skeak gelombang, setelah tikus emas kecil itu menusuk tenggorokan Yin Zong dengan satu serangan, tubuhnya yang halus keluar, menggunakan pantatnya untuk memukul wajah Yin Zong dan menjatuhkannya ke tanah. Selanjutnya, tikus emas kecil itu jatuh dan melepaskan cincin tata ruang Yin Zong dengan cara yang terlatih sebelum mengirimnya ke Duan Lingtian dan mengambil pujian. Kakak Lingtian, aku ingin makan besar. Aku ingin makan besar. Di masa lalu, selama dia mengikuti Duan Lingtian untuk mendapatkan pengalaman dan temperamen, dia akan membantu Duan Lingtian mengumpulkan rampasan pertempuran dalam banyak kesempatan. Baiklah, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kata Duan Lingtian dengan murah hati. Setelah dia menetapkan kepemilikan atas cincin tata ruang Yin Zong, Duan Lingtian menyadari bahwa sebenarnya ada 30 juta emas di dalamnya. Adapun hal-hal lain, seperti pil obat kemurnian rendah, senjata roh tingkat rendah, mereka semua hal yang tidak berguna baginya. 30 juta emas, keuntungannya tidak buruk. Dengan mengangkat tangannya, seuntai api senjata kelas 4 berkobar di telapak tangan Duan Lingtian, lalu dia pergi ke restoran terdekat untuk makan setelah membakar mayat Yin Zong menjadi ketiadaan. Duan Lingtian mulai merenung dalam-dalam saat dia menatap tikus emas kecil yang melahap makanannya. Menurut apa yang dikatakan tetua Trisekte Azure Forest itu, selain dia, hanya Tang Huo dan Zhao Ming yang datang dari Trisekte Azure Forest ke kota kekaisaran kali ini. Duan Lingtian mengerutkan kening. Siapa seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9 itu? Duan Lingtian masih ingat bahwa ketika dia baru saja meninggalkan Akademi Naga dan Phoenix hari ini, selain memperhatikan penatua Trisekte Azure Forest, dia juga memperhatikan orang lain.
Orang itu adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat 9. Duan Lingtian berpikir lama, namun tidak bisa menutupinya. Dia tidak melanjutkan berpikir dan membawa tikus emas kecil untuk kembali ke akademi setelah mereka makan sampai kenyang. Duan Lingtian baru saja memasuki aula dalam ketika Duan Lingtian melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian merah berdiri di sana diam-diam dengan mata tertutup saat dia mengistirahatkan pikirannya. Tiba-tiba, pemuda berpakaian merah itu mengangkat kepalanya, dan tatapannya yang tajam melihat ke arah Duan Lingtian. "Kamu Duan Lingtian?" Suara pemuda berpakaian merah itu dipenuhi dengan permusuhan.